Napoleon Bonaparte pernah berkata, sejarah itu adalah kebohongan yang disepakati. Ungkapan tersebut selaras dengan kisah ini. Orang bilang sejarah ditulis oleh pemenang, mereka lupa kalau seiring waktu berjalan, sejarah bakal ditulis ulang, diubah oleh buku. Pada akhir 1787, kelaparan dan kemiskinan melanda pedesaan Prancis. Hiduplah seorang gadis remaja bernama Rebecca. Dia berusia 16 tahun dan sudah harus merasakan kerasnya hidup. Harapan Rebecca saat ini hanya satu, yaitu hidup adil dan makmur. Nama Rebecca memang tidak pernah disebutkan dalam sejarah, namun dirinya bagaikan kerikil yang bisa mengubah arah sungai. Selain Rebecca, ada tokoh utama lainnya yang wajib diketahui bernama Madeleine. Dia spesial karena sering mendapat penerawangan jitu terkait masa depan. Malam ini Madeleine kumat, sang kakak Alice dipanggil ke dalam oleh pelayan untuk melihat kondisi Madeleine. Saat ini di desa sedang ada berita heboh, seorang gadis petani tewas dibunuh. Alice datang untuk melihat kondisi gadis tersebut. Gadis yang tewas ini tidak lain adalah Rebecca. Pas diperiksa, kondisi mayat Becca mengenaskan, diduga pelakunya adalah warga pendatang. Sedikit catatan, Rebecca adalah anggota Brotherhood, persatuan rakyat jelata yang berontak karena lapar. Jenazah anggota Brotherhood dilarang keras dikubur dengan layak. Ayah Rebecca memohon kepada Alice agar menghapus regulasi tersebut dan diizinkan mengubur putrinya dengan layak. Wanita pelayan bernama Ketal sedang menyusuri lorong tahanan menuju ke ruang tinggal dokter. Semua pria yang tinggal di tempat ini adalah predator yang gemar berburu wanita. Mereka tidak henti-hentinya menggoda Ketel. Sampai di ruang dokter, Ketel berkenalan dengan dokter tersebut. Je m'appelle Joseph. Pembunuh Rebecca berhasil ditangkap lalu dibawa ke tahanan. Sanksi sosial di desa ini terbilang kolot. Maklum, kisah ini terjadi pada tahun 1700-an. Begitu sampai di ruang tahanan, Joseph menghampiri si tersangka yang bernama Oka tersebut. Oka mengatakan bahwa dirinya tidak membunuh Rebecca, lalu La fille, je l'ai pas tuée. syukurlah Joseph belum mati dan Ketel membantu merawatnya. Begitu Ketel keluar dari kamar, Joseph melihat tulisan yang berjudul "Kanibal telah ditangkap". Sebagai selingan, para baron atau bangsawan sedang unjuk gigi menampilkan aksi keterampilan menembak. Alice menghampiri mereka dan ikut mencoba kebolehan. Messieurs. Sel tempat Oka ditahan dimasuki oleh dua pria. Salah satu pria tersebut menghabisi Oka menggunakan pecahan kaca. Setelah itu langsung pergi dari tahanan. Tak lama kemudian, mendengar kabar Oka tewas, Joseph langsung ke dalam tahanan untuk memeriksa kondisi fisiknya. Joseph tahu betul Oka tidak mungkin menyakiti dirinya sendiri dan pasti jadi korban pembunuhan. Ada dugaan Oka sengaja dibunuh karena dirinya tahu siapa pelaku sebenarnya yang melenyapkan nyawa Rebecca. Artinya, Oka dijadikan kambing hitam. Joseph diikuti oleh salah satu pria yang masuk ke ruang tahanan Oka. Sepertinya dokter muda ini akan segera dihabisi. Ketel yang mengetahui Joseph dibuntuti langsung menyelamatkannya. Seorang pria bangsawan membawa salah satu warga ke hutan lalu mendorongnya ke dalam jurang. Soal apa motivasi dan tujuannya, pasti semua akan terungkap. Sementara itu, di tengah lautan tampak sebuah kapal yang membawa sejumlah orang. Dari penampilannya, sepertinya mereka semua adalah para budak. Où les damnés de la terre s'uniront pour faire entendre. Les morts reviennent sur terre.
Salah satu dari para budak yang kalian lihat barusan bernama Albert. Tampaknya dia adalah lelaki yang baik, penurut, dan bersahabat. Meski demikian, bukan berarti Albert tidak bisa marah. Pada saat kru kapal coba mengambil kalung kesayangannya, Albert ngamuk hingga lepas kendali. Il suffit alors qu'un seul homme se dresse pour que le peuple se soulève. Tiba di istana, Alice atau Elisa panik mengetahui Madeleine tidak ada di rumah. Dia langsung pergi ke hutan untuk mencari adiknya dan untungnya langsung ketemu. Sementara itu, mari kita lihat tindakan medis Tempo dulu yang membuat bulu kuduk berdiri. Seigneur, tenez-le. Nom de Dieu, c'est le seul moyen de... J'ai presque terminé. Kehebatan Joseph dalam merawat pasien memang patut diacungi jempol. Bayangkan, Oka yang sebelumnya dikira sudah mati ternyata masih bisa diselamatkan. Joseph percaya Oka bukanlah pembunuh Rebecca, kemudian dia menanyakan sebenarnya apa yang membuat gadis petani tersebut tewas. Oka menjawab singkat, sihir yang membunuh Rebecca. Joe tidak percaya, kemudian Oka membuktikan kalau ilmu sihir itu benar-benar nyata. Bayangkan, Oka bisa tahu tentang masa lalu Joseph, padahal mereka baru saja berkenalan. Albert datang dan masuk ke desa. Para pencuri kecil coba merogoh kocek pria gondrong maco ini dan aksi mereka pun dibuat gagal total. Selanjutnya Albert menemui pendeta di gereja dan membuat pemuka agama ini kaget bukan kepalang. Albert, bagaimana mungkin kau masih hidup? Madeleine mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya dia melihat Albert. Kira-kira apa pertanda dari mimpi tersebut? Satu kalimat mengerikan yang diucapkan gadis kecil ini ketika dia bangun, "Semua orang akan mati," kata Madeleine. Alice harus pergi sebentar meninggalkan istana. Madeleine yang merasa suntuk kembali mengeksplor hutan di dekat rumah megahnya. Tiba-tiba sosok yang dilihat dalam mimpinya pun muncul. Malam harinya, Madeleine menunjukkan hadiah kalung dari Albert kepada Alice. Saat diperiksa, sepertinya kalung tersebut adalah milik kedua orang tua gadis ini. Dugaan tersebut muncul berdasarkan sebuah bukti kuat, yaitu kalung yang disimpan Alice sama persis dengan kalung yang diberikan Albert. Benarkah benda ini milik kedua orang tua Alice? Ayah Alice dan Madeleine masih hidup dan saat ini sedang dipasung di suatu tempat. Mendengar dari percakapan kedua pria ini, sepertinya ayahanda Alice menderita penyakit langka dan sedang diupayakan mencari obat untuk menyembuhkannya. Di ruangannya, Joseph sedang meneliti sesuatu, setitik darah yang mengandung parasit. Sifatnya dominan dan menguasai, persis seperti benalu yang menyusup ke dalam tumbuhan lain atau bagaikan alien yang menguasai inangnya. Eksperimen mulai dilakukan. Ketel menangkap tikus, kemudian Joseph menyuntikkan darah yang mengandung parasit. Intinya, menurut hasil penyelidikan Joseph, orang yang membunuh Rebecca pasti saat ini sedang sakit. Joseph, regarde. Ayah Rebecca ditangkap dan dimasukkan ke dalam bar. Baru diketahui kalau pria yang menikam leher Oka sebelumnya adalah seorang kepala polisi setempat. Menurut pengakuannya, Rebecca dihabisi karena dianggap menghalangi penelitiannya. Virus dan penyakit yang diteliti Joseph merupakan jenis baru, serupa dengan virus rabies. Sekarang dia semakin yakin serta bukti kuat kalau Oka tidak bersalah. Segera hubungi awak media dan katakan pada mereka kalau Oka tidak bersalah, ucap Joe. Tidak lama kemudian, setelah Joe dan Ketel pergi, polisi datang dan menggeledah tempat ini.
Alice yang sedang pergi sendirian ke sebuah gubuk di hutan teringat dengan sebuah peristiwa masa lalu. Tak lama kemudian datang sekelompok orang yang menculiknya. Joe juga bernasib serupa. Kettle yang ternyata adalah anggota Brotherhood bersekongkol dengan teman-temannya untuk menculik Joseph. Sampai di markas Brotherhood, Elisa dan Joseph kaget melihat Albert. Ingat dengan lelaki yang berteriak karena menjalani proses medis, sang ayah menemuinya lalu mencekiknya hingga tewas. Père, qu'est-ce que... Non, père. Kisah dari tanah Eropa ini sepertinya patut kita acungi 2 jempol, sebab alur cerita yang ditawarkan semakin lama semakin menggelitik rasa penasaran dan memainkan emosi penonton. Ça les rassure. Veiller les morts. Et crois-moi, ce n'est que le début. Joe dan Alice pasti berhasil kabur kalau saja anggota Brotherhood tidak masuk ke dalam tahanan. Alice dibawa petugas, sementara Joe tidak. Kettle meminta Joe agar mau membantunya membebaskan geng Brotherhood. Sebagai informasi, Brotherhood adalah kelompok kriminal yang khusus merampok para baron. Petinggi Brotherhood mengutarakan semua keresahan yang mereka rasakan selama ini kepada Alice. Mendengar kalimat tersebut, Alice sempat membela diri dengan menyebut kalau dirinya adalah yang paling mengerti dengan apa yang warga rasakan, bukan seperti bangsawan lainnya. Akan tetapi, petinggi Brotherhood ini tidak percaya dan menganggap semua ucapan tersebut hanyalah omong kosong. Lelaki yang kalian lihat barusan adalah Donatien. Dia adalah seorang keturunan raja dan cacat kaki sejak lahir. Semenjak bangkit dari kematian, Donatien menjadi segar bugar, kuat, dan seolah tidak terkalahkan. Kakak kandung Donatien menemui ayah mereka, memprotes sikapnya yang dianggap tidak peduli dengan keluarga. Karena malas berdebat, sang putri langsung dihadiahi kado spesial. Albert menemui Joe di ruang tahanan. Jadi, sebelumnya Albert pernah di Louisiana, Amerika. Dia merupakan seorang prajurit tempur dan Oka adalah teman seperjuangannya. Oleh karena itu, Albert meminta bantuan Joe untuk membebaskan Oka dari dalam tahanan. Ternyata pria yang sedang menunggang kuda ini bernama Charles dan dia merupakan paman kandung Alice. Seorang anggota Brotherhood ditangkap oleh petugas. Dia meminta kepada Charles untuk menebus kepala Alice. Perlu diketahui, saat ini Charles menjabat sebagai pemimpin kerajaan semenjak ayah Alice sakit. Jika suatu saat nanti Charles wafat, secara otomatis Alice akan menduduki tahta kerajaan karena hanya dirinya lah yang dianggap paling pantas. Charles mulai emosi dan hendak menghabisi anggota Brotherhood tersebut. Tiba-tiba seorang pria bangsawan muncul dan mengatakan kalau dirinya bersedia menebus Alice berapapun nominalnya. Di tengah persiapan para anggota Brotherhood yang hendak menyelamatkan Oka dari dalam tahanan, Alice berhasil melepaskan diri dan kabur dari tempat ini. Rattrapez-la! Albert mengejar Alice dan perempuan ini pun sepertinya tidak sanggup menarik pelatuk senjatanya. Joe masuk ke kamarnya. Sebagai pengingat, kamar Joseph berada di dalam penjara. Petugas polisi yang ditugaskan menunggu Joseph pulang langsung menyerang dokter ini. Beruntung Kettle datang tepat waktu dan menyelamatkan Joe. Setelah itu Kettle menjalankan tugasnya seperti biasa, mengambil air minum dan membagikannya kepada para tahanan yang kehausan. Selang beberapa menit kemudian, tahanan yang minum air barusan mendadak sakit. Joseph masuk untuk memeriksa kondisi tahanan, kemudian Joe menyuruh penjaga membuka pintu penjara karena sebentar lagi tim medis akan datang. "Ini wabah berbahaya, cepat kau buka pintunya," kata Joe kepada penjaga.
Sebagai informasi, semua skenario ini sudah diatur sedemikian rupa untuk membebaskan para tahanan. Barrez-vous. Ouvrez-moi cette cellule immédiatement, il faut que je voie l'étranger. Anggota Brotherhood yang ditahan dibawa ke tengah hutan untuk dilakukan pertukaran sandera. Pelayan Alice, Ophil, tiba-tiba muncul di sana dan memberitahu tentang skenario yang dibuat oleh geng Brotherhood. Kepala polisi yang mendengar informasi tersebut langsung pergi ke penjara. Tidak butuh waktu lama, polisi pun tiba di sana. Albert berhadapan dengan kepala polisi. Akhirnya Albert bertemu dengan Alice. Tiba-tiba polisi muncul dan menyerang. Alice memegang luka Albert dan melihat darah di tubuhnya berwarna biru. Alice terkejut bukan main. Perlu kalian ketahui, darah yang sudah ada parasitnya pasti akan berubah warna menjadi biru. Albert yang masih di awang-awang mendadak teringat sebuah momen pada saat dirinya berada di Louisiana. Une seconde. Alice pulang ke istana dan langsung diinterogasi oleh Charles. Gadis cantik ini menutupi lokasi persis markas Brotherhood dari sang paman. Informasi lainnya baru diketahui nama pemimpin Brotherhood adalah Marianne. Selain itu, mendengar percakapan kedua orang ini, baru diketahui kalau ternyata Alice dan pamannya punya pandangan yang berbeda terhadap kehidupan sosial masyarakat bawah. Sama seperti Alice, Joe diinterogasi polisi dan ditanyakan hal serupa. Selain itu, semua gambar wajah para petinggi Brotherhood sudah dikantongi pihak kepolisian. Joe dipaksa mengaku dan akan digunakan cara yang kasar agar dia mau buka mulut. Pas mau diperiksa, seorang petugas penjara yang sempat ditolong oleh Joseph bersaksi kalau dokter ini sama sekali tidak terlibat dengan aksi geng Brotherhood. Petugas polisi yang mendengar pengakuan tersebut langsung membebaskan Joseph dan menyuruhnya pergi jauh dari kota ini. Charles membawa seorang wanita ke tempat abang kandungnya dikurung. Rencananya wanita ini akan dijadikan menu santapan sang raja. Sama seperti warga yang sebelumnya yang dilemparkan ke dalam lubang, kalian harus tahu setiap orang yang sudah tertular virus harus diberi makan yang cukup agar mereka tidak berubah jadi liar seperti Donatien. Ketika ruang karantina diperiksa, ternyata raja sudah tidak ada di dalam. Charles memerintahkan petugas untuk mencarinya. Sementara itu, wanita yang dibawa oleh Charles berhasil melepas ikatan dan melarikan diri. Va chercher mon fils. Joe datang ke istana untuk menemui Elisa. Ophil menghampirinya dan mengatakan kalau Alice sedang tidak ada di tempat. Joe menjelaskan soal virus baru kepada Ophil. Mendengar ada kesamaan dengan cerita Madeline, Joe dipertemukan dengan adik Alice tersebut. Keduanya saling bertukar cerita. Kesimpulannya, sekarang Joseph berhasil mengetahui kalau sang raja saat ini sudah tertular virus. Selain itu, Madeline memperingatkan Joe, malam ini temanmu akan mati, Dok.
Charles menugaskan polisi untuk melihat kondisi putranya di tengah hutan. Menurut hasil pantauannya, ada yang tidak beres di lokasi tempat Donatien diikat. Pas diperiksa, ternyata benar ada satu mayat ditemukan di sana. Tak lama kemudian, polisi melihat rantai yang membelenggu Donatien sudah lepas. Di area gereja, raja datang menemui pendeta. Suasana di tempat ini sangat-sangat mencekam meskipun sang raja belum melakukan aksi brutal apapun. Secara implisit, Raja Montargis mengungkapkan apa yang terjadi terhadap dirinya. Selain itu, ia juga mengatakan kalau semua baron akan mengalami hal yang sama persis seperti dirinya. Tampaknya, virus misterius ini memang sengaja diciptakan oleh para baron agar mereka bisa hidup abadi. Tiba-tiba, di tempat ini kembali kedatangan tamu spesial lainnya. Qu'as-tu fait? Albert dan Oka mendatangi tempat Louis dikurung. Mereka berhasil menemukan sebuah petunjuk baru. Pasti tempat tersebut ada kaitan erat dengan virus misterius yang diderita oleh raja. Ayah Elise dibawa menghadap Charles, lalu mereka berdua membahas soal virus. Dugaan sementara, rajalah yang menciptakan virus aneh ini dan menjadikan para baron sebagai kelinci percobaan. Ayah Elise merasa muak dengan semua ini dan menentang semua rencana buruk Charles dan pimpinan tertinggi Prancis, Raja Louis. Menentang artinya sama saja dengan mati. Berhubung ayah Elise sudah tidak normal alias tertular darah biru, satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan menggal kepalanya. Di malam yang sama, Joe mendatangi gereja dan mendapati Bapa telah tewas. Lalu keesokan paginya, kediaman Elise riuh karena tangis, mengetahui sang kepala keluarga telah meninggal dunia. Saat ini di istana sedang diadakan upacara kematian raja. Charles menegaskan bahwa dirinya tidak akan menduduki tahta karena ada sosok yang lebih pantas menduduki kursi tertinggi tersebut, yaitu Donatien. Fix, semua ramalan Madeleine benar jadi nyata, sudah dimulai, semua akan mati, ucap Madeleine menggunakan bahasa isyarat. Ketel mendatangi tempat persembunyian Joseph. Ternyata gedung ini bekas universitas tempat mereka sebelumnya menimba ilmu. Di sini, Joe berencana akan menciptakan obat penawar virus darah biru. Sejumlah anggota polisi mendatangi tempat persembunyian Albert dan kawan-kawan. Persembunyian mereka nyaris saja diketahui. Menggunakan sepucuk pistol di tangannya, Albert bersiap menembak petugas. Y'a que des chauves-souris, chef. Tak lama kemudian, Albert terlibat selisih paham dengan salah seorang anggota Brotherhood. Setelah itu, mendadak dirinya sakit. Kemudian Oka langsung membopongnya ke tempat tidur untuk diperiksa. Begitu Oka mengeluarkan kesaktiannya, sontak Albert langsung terlempar ke dimensi lain. Setelah istirahat yang cukup, kondisi fisik Albert pun kembali pulih. Dia mengambil surat yang ditemukan di bekas ruang tahanan raja. Rencananya Albert akan ke istana untuk menemui Elise, memberikan surat tersebut dan mengajaknya membentuk sekutu untuk mengalahkan Donatien. Kepala polisi Edmond didatangi oleh Donatien. Tampaknya kedua orang ini sudah tidak sevisi dan semisi. Donatien mengambil potongan tangan Edmond lalu menggigit jempolnya sebagai bentuk penghinaan. Setelah itu, dia pergi meninggalkan lokasi.
Albert mendatangi tempat kenangannya bersama Alice, sekedar mengingatkan atau mungkin kalian belum tahu, Alice dan Albert dulunya pernah memiliki hubungan spesial, bahkan lebih spesial daripada martabak telur dan nasi goreng. Tak lama kemudian, Alice muncul dan menodongkan senjata ke Albert, kemudian dia memegang dada Albert dan mengejutkan, jantungnya sudah tidak berdetak. Albert mengatakan saat ini dirinya sedang mencari wanita yang membuatnya jadi seperti ini. Wanita tersebut bernama Nice. Perlu diketahui, ayah Alice juga pernah bertemu dengan Nice. Semua informasi tersebut dituangkan ayah Alice di dalam surat. Jika pengakuan ini sampai padamu, artinya masih ada harapan. Ayah Salah telah menumpahkan darah para gadis yang tidak berdosa. Penyakit yang racuni nadi ayah ubah ayah jadi monster. Ayah harus tebus kejahatan dan dosa yang gelapkan jiwa. Begitulah isi surat tersebut. Malam harinya, Ketel terbangun dari tidurnya dan menyadari ada serangga keluar dari dalam tembok kamarnya. Joseph yang penasaran langsung membongkar tembok tersebut dan menemukan sebuah peti. Ada sebuah buku catatan yang bertuliskan Anno Domini 1786. Catatan tersebut menceritakan tentang dokter kerajaan yang ikut berlayar, membawa hadiah rahasia di dalam kabinnya. Makanan di kapal diduga sudah terkontaminasi jamur ergot. Para penumpang kapal terus mengeluh karena mengalami mimpi buruk. Selain itu mereka terus-menerus membicarakan soal sosok gadis misterius. Selang 1 bulan kemudian, penumpang kapal mendadak berubah jadi gila. Tidak sedikit dari mereka yang nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Satu-satunya cara untuk menghentikan wabah ini adalah dengan membunuh gadis tersebut. Tiba-tiba terdengar suara riuh dari luar ruangan. Rupanya Donatin beserta pasukan kerajaan sudah tiba di sini dan Ketel pun langsung bersiap. Donatin menceritakan sejumlah penggalan kisah lama kepada Ketel dan Joseph. Sepertinya Joe dan Ketel belum mengetahui kalau raja baru ini sudah tertular virus darah biru. Ketel melepaskan tembakan ke arah Donatin, tapi tidak mempan. Donatin yang sangat menikmati kesaktian barunya menyuruh pasukan untuk membakar tempat ini. Alice dan Brotherhood sedang merencanakan persekutuan mereka. Target pertama yang harus mereka lumpuhkan adalah polisi. Sementara itu, Joe dan Ketel siuman di tengah-tengah reruntuhan bangunan terbakar. Terdengar suara minta tolong tidak jauh dari tempat mereka berada. Dapat dipastikan, suara tersebut bukan berasal dari manusia, melainkan iblis. Malam harinya, petugas polisi yang sedang patroli ditangkap oleh gerombolan Brotherhood. Salah seorang dari anggota polisi diperintahkan untuk menyampaikan ke atasan mereka kalau pasukan Brotherhood sedang bersiap melakukan perlawanan besar-besaran. Di malam yang sama, halaman istana dihiasi kobaran api, tanda Brotherhood siap menyerang. Joseph melepaskan rantai borgol di leher Ketel. Selang beberapa detik kemudian, Donatin kembali muncul bersama dengan pasukannya. Tujuannya bukan untuk menemui Joe dan Cat, melainkan merubah sang kakak menjadi iblis seperti dirinya. N'aie pas peur. Reste là. Donatien. Di tengah hutan, Alice mengamankan Madeline. Gadis tunawicara tersebut dimasukkan ke dalam kereta, lalu akan dibawa ke tempat yang aman. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, penunggang kereta kuda tewas tertembak, dan pria bangsawan calon suami Alice, Henry, di bagian dada. Ternyata tembakan tersebut berasal dari senjata milik petugas polisi. Madeline yang berusaha kabur pun berhasil ditangkap.
Albert dan Oka sampai ke TKP dan bertemu dengan Ophelia. "Di mana Alice?" tanya Albert. "Di ruang bekas raja dikurung, kita melihat Alice sedang bersama Charles." Adik kandung raja tersebut menawarkan cairan darah biru untuk Alice agar gadis cantik ini bisa hidup abadi. Mary bersiap menyantap mangsa pertamanya. Seorang gadis lugu tak berdosa. Suara teriakan gadis tersebut membuat Ketel merasa takut setengah mati. Ça va aller. Albert masuk dan berkata, "Alice, jangan lakukan itu." Albert langsung menepis jarum suntik yang ada di tangan Alice. Wajib kalian ketahui, sejauh ini Albert satu-satunya orang yang bisa mengendalikan rasa lapar setelah tertular virus. Oka datang dan membantai orang-orang yang telah berubah jadi monster. Begitu dia hendak memenggal kepala Mary, Joseph melarangnya. "Oka, jangan, kita membutuhkannya," teriak Joseph. Mary dibawa ke markas Brotherhood. Rencananya Joseph akan menjadikan Mary sebagai bahan penelitiannya untuk menemukan obat penawar sekaligus sebagai sandera. Malam harinya, darah para anggota Brotherhood diambil oleh Joseph untuk diteliti. Mungkin di antara orang-orang ini ada yang kebal terhadap virus. Alice berencana menyerahkan diri ke Donatien. Albert yang mendengar rencana tersebut langsung melarangnya. Akan tetapi larangan tersebut tidak dapat dipatuhi. Alice tidak mau Madeline jatuh ke tangan Donatien karena sebenarnya gadis tunawicara tersebut adalah putri kandungnya. Hasil hubungan masa lalunya dengan Albert. Mengetahui hal itu, Albert hanya bisa diam 1000 bahasa. Charles menasehati putranya dan ternyata nasihat tersebut membuat Donatien merasa tersinggung, sakit hati, bahkan sampai lepas kendali. Alice menemui Ophelia, lalu pelayan setianya tersebut mengucapkan permintaan maaf karena telah gagal menjaga Madeline. Di lokasi yang sama, Albert menemui Joseph. Ternyata dua pria ini adalah kakak adik. Menurut Albert, tidak ada cara lain untuk menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi selain memenggal kepala mereka. Edmond masuk ke istana untuk bertemu dengan Donatien. Menjijikan, Donatien sedang asyik menyantap jasad ayahnya sendiri. Selain itu, Donatien sudah hilang respek terhadap Edmond karena kepala polisi tersebut dinilai lamban dalam menjalankan tugas. Saking bencinya, Edmond diperlakukan seperti seekor anjing hingga membuatnya merasa terhina. Edmond berontak, tapi pasukannya sendiri pun sekarang sudah tidak mau mematuhinya lagi. Donatien menyampaikan rencana busuknya kepada seluruh pejabat kerajaan bahwa sebentar lagi dirinya akan menikahi Madeline. Setelah menyampaikan perihal tersebut, semua pejabat dibunuh kemudian diubah jadi monster. Le temps est venu. Darah Mary diambil untuk dijadikan sampel. Menurut teori Joseph, jika ada darah yang kuat atau dinilai lamban terkontaminasi virus, maka kemungkinan besar darah tersebut bisa digunakan sebagai vaksin. Ternyata selama ini Madeline pura-pura bisu dan berlagak blow-on. Padahal sebaliknya, gadis manis ini jauh lebih pintar dari yang dipikirkan oleh semua orang. Ketika Donatien ingin menancapkan jarum suntik ke tubuh Madeline, inilah yang terjadi. Pauvre idiot. Tu peux rien contre moi.
Orang yang selamat dari bar mendatangi markas Brotherhood dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Sekarang hanya dua pilihan yang tersisa, lari dari sini dan biarkan virus mewabah, atau bertahan dan menghabisi semua monster. Ini waktunya revolusi, kata Joseph mantap. Komplotan Brotherhood menyebarkan berita pemberontakan yang mereka lakukan. Surat kabar tersebut diambil oleh pasukan kerajaan, lalu dibacakan di hadapan Donatin. Secara garis besar, mereka menuntut Donatin mundur dari jabatan kalau ingin semua anggota keluarganya selamat. Selain itu, semua petinggi kerajaan termasuk Donatin akan dijatuhi hukuman karantina. Jika raja baru ini tidak mengindahkan permintaan tersebut, maka Mary akan dieksekusi mati hari ini juga. Madeline yang sedang berusaha kabur dari istana didatangi oleh sosok ini. Sementara itu, Donatin yang sedang didandani sedemikian rupa perintahkan ajudannya untuk menghabisi Madeline. Itu artinya rencana pernikahan mereka batal. Emangnya Donatin punya rencana baru apa sih? Je dois se rappeler à quoi il est destiné. Ophelia pergi ke istana untuk menyelamatkan Madeline. Madeline sendiri saat ini sedang bersembunyi, mengamankan diri dari buruan ajudan Donatin. Ophelia yang baru sampai ke istana langsung mencari Madeline ke kamar. Donatin dan pasukannya mendatangi markas Brotherhood. Alice selaku pembicara menyampaikan bahwa mulai detik ini dirinya keluar sebagai anggota kerajaan sekaligus pewaris tahta. Levelnya sekarang sama seperti rakyat biasa. Lebih lanjut dan paling terpenting, Alice meminta Donatin segera mundur dari jabatan. Mendengar ucapan sepupunya tersebut, Donatin langsung mengabulkan. Dia turun dari kuda kemudian berlutut di hadapan para anggota Brotherhood. Baik, sekarang di mana kakakku? Mary dipertemukan dengan Donatin. Keduanya berpelukan seperti sudah 10 tahun tidak berjumpa. Siapa sangka, ternyata semua ini hanyalah sebuah sandiwara. Donatin sudah tidak membutuhkan kakaknya lagi. Di tengah jalan, Ophelia melihat kobaran api di markas Brotherhood. Kemudian dia menitipkan Madeline ke pria berkuda agar dibawa ke Versailles. On est en sécurité.
Pasukan terpaksa mundur karena banyak anggota mereka yang tewas dan terluka parah. Sementara itu, Donatin yang berhasil melarikan diri, terjebak dan berhadapan langsung dengan Alice. "Kau sudah kalah, tapi masih ada kesempatan bagimu untuk menyerah," kata Alice. Tiba-tiba, sesuatu di luar dugaan terjadi. Faut faire confiance à personne. Albert yang mendapati belahan jiwanya tewas merasa sangat marah. Para anggota Brotherhood juga merasakan hal yang sama ketika mereka melihat Alice dan sejumlah rekan mereka wafat dalam insiden ini. Ophelia dan Donatin mendatangi istana untuk menghadap raja tertinggi. Bagi raja ini, aksi pemberontakan warga bukanlah ancaman besar, apalagi sampai membuat nyalinya ciut. "Kau tahu mengapa orang-orang menganggapku setara dengan dewa?" tanya sang raja. "Ya," jawab Donatin, "karena kau sekejam para dewa," imbuhnya. Raja tertinggi yang kalian lihat sebelumnya adalah Louis ke-16, sedangkan ayah Alice, Montargis, dapat dikatakan sebagai raja kecil atau kepala para baron yang menguasai suatu wilayah. Saat ini, geng Brotherhood masih eksis dan terus melakukan perlawanan secara gerilya. Madeline dibawa ke penjara Bastille. Ternyata disinilah cairan biru diproduksi menggunakan darah Nice yang terus-menerus mengalir dari jasadnya. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!